Hah? Diganti yang Tadi di penutup mic. oh penutup mic-nya. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Dan sebelumnya saya sapa Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita melihat sekeliling kita, atau ada hal-hal yang bisa mengganggu kita. Mari kita silent, mari kita matikan supaya hidup dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita. Kita akan pujian besar dan ajaib.
Mari kita bersama-sama dan doa pembukaan berfirman-Lah ya Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, sebab aku mendengar. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan, semakin dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita pusatkan hati pikiran kita kepada Tuhan, dan berilah Dia penghormatan, berilah Dia kemuliaan. Itulah persembahan yang baik dan sejatinya dari Tuhan. Apa yang ada, suara baik, hati, jiwa, raga, berikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari angkat pujian ini. Tuhanlah Kau harapanku. Dan nanti kita berdoa bersama penyerahan. Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Dan awal katakan Tuhan Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
Terlebih saat ini kami membawa hidup kami di hadapan Tuhan, karena inilah yang kami punya. Biarkanlah hidup kami, apa yang ada bagi kami, menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami, karena kami tahu Engkau adalah sumber dari segala sesuatu. Kami percaya dengan hadirnya Tuhan bersama dengan kami, ibadah kami boleh berjalan seturut dengan kehendak. Kami merindukan Tuhan hadir bersama kami. Kami merindukan lawatan Tuhan. Kami merindukan jamaah Tuhan bagi hidup kami. Karena itu Bapa, kami memohon kuasa mengalir di tempat ini, berkuasa bagi kami. Biarlah setiap ibadah kami, acara kami dari awal hingga akhir, kami percaya Tuhan yang berkuasa. Biarkanlah puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarkanlah nama Tuhan semakin dibesarkan, ditinggikan, dimuliakan. Engkaulah yang memang layak disembah dan ditinggikan. Setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian, kami mohon kiranya Tuhan memberkati, mengurapi mereka, memakai mereka. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba. Kami percaya firman-Mu adalah hidup. Oleh karena itu Bapa, berbicaralah melalui hamba, pakai hamba, agar setiap firman Tuhan yang tersampaikan boleh kami dengarkan dan membangun hidup kami, menjadikan kami alat Tuhan dan pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Inilah ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita sekarang bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab kasih Allah dalam hidup kita melimpah. Amin. Karena itu tidak ada kata untuk tidak bersorak, bertepuk tangan. Semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan, bersorak untuk Tuhan. Biarkan Tuhan disenangkan. Mari kita angkat pujian. Biar bila Tuhan kami cahaya, dia lagi akan bertobat, dan kami lagi tetapi Tuhan Yesus tak pernah tinggal lagi. Semua yang dipikirkannya pasti akan digenapi.
kita akan memberikan persembahan kita, dan nanti di akhir pujian Ibu Gembala yang akan mendoakan kita. Kita angkat pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
Saat ini Bapa, kami mau memberi Tuhan persembahan kami Bapa. Kami mau memberi hidup kami, jiwa dan raga kami Tuhan, untuk kami persembahkan kepadamu Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, alat-Mu yang baik dan benar, yang mempermuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Jika sebentar kami akan memberi Tuhan, kiranya persembahan kami Tuhan boleh dipakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan tempat ini Bapa. Memberkati kami Tuhan, baik yang saat ini bisa memberi maupun belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu berlimpah Tuhan bagi kami Bapa. Tiap-tiap langit dibukakan bagi kami, berkat-berkat-Mu dicurahkan Bapa bagi kami. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau memberi Tuhan dengan sukacita Bapa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan kumpulkan kolekta kita, dan kepada teman-teman yang bertugas kami persilakan untuk mengumpulkan. Kita angkat pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Terima kasih persembahannya. Kiranya Tuhan memberkati. Sekarang kita tiba pada saatnya mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan yang kita dengar, biarkanlah menjadi benih bagi hidup kita. Mari Bapak Ibu membuka hati pikiran kita untuk firman Tuhan. Karena sekalipun Tuhan memberkati kita, jikalau hati kita tertutup akan firman Tuhan, maka firman Tuhan tidak akan bisa bertumbuh. Mari kita menyerahkan hati kita untuk Tuhan, agar firman Tuhan benar-benar bertumbuh berguna bagi hidup kita. Mari kita sambut firman Tuhan. Untuk itu, mari saya undang bersama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian Bapa Engkau mengenal.
Puji Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah kebenaran mutlak yang tidak boleh ditambah atau dikurangi. Namun dalam percakapan antara Hawa dan ular, yang tadi saya katakan diawali dari gosip, lalu berlanjut ke penghasutan, saling menghasut, dan ujung-ujungnya saling menyalahkan. Percakapan antara Hawa dan ular, kita melihat muncul perubahan yang sepertinya kecil dan sepele dalam pengucapan firman Allah, tetapi membawa dampak yang sangat besar dan fatal. Perlu saudara-saudara perhatikan ini, bahwa menambah dan mengurangi kebenaran itu sangat berdampak besar dan fatal.
Kita boleh belajar dari percakapan antara ular, Hawa, dan Adam. Hanya karena masalah sepele mungkin, tapi membawa dampak besar hingga sampai akhir, sehingga sampai saat ini. Aslinya firman Tuhan itu berkata begini. Kalau kita baca di Kejadian pasal 2 ayat 17, aslinya begini. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini aslinya, inilah yang diucapkan oleh Tuhan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, kecuali apa itu? Pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi saudaraku sekalian, dari kebenaran yang disampaikan oleh Allah, datanglah si iblis. Si iblis kan selalu mencari celah, selalu mencari peluang. Bagaimana caranya supaya kebenaran ini bisa dipelintir? Soalnya kalau kebenaran ini tidak dipelintir, banyak orang yang diselamatkan. Banyak orang yang hidup dalam kebenaran. Wah, iblis kan nggak suka kebenaran. Iblis nggak suka yang baik. Akhirnya iblis mencari cara, mencari celah, bagaimana cara memelintir ini supaya jangan benar. Lalu iblis mengubah firman Tuhan. Kalau kita baca di Kejadian pasal 3 ayat 1 dikatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Mulai dipelintir. Padahal tadi Allah mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi datanglah si iblis mengatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Mulai dipelintir. Ya, saudaraku sekalian, iblis itu sangat-sangat paham firman Tuhan. Iblis itu mengerti firman Tuhan. Jadi, kalau kita tidak tahu firman Tuhan, kalau kita tidak pernah baca Alkitab, jarang baca firman Tuhan, jangan sekali-sekali berharap engkau bisa mengalahkan iblis. Iblis itu jago, iblis itu pintar, dia menguasai firman Tuhan. Jauh lebih pintar dari kita. Kesalahannya apa? Karena dia hanya tahu, tapi tidak melakukan. Datanglah si iblis. Wah, kata iblis gini, Hawa, tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Ini hanya sedikit saja, celah diambil sama dia. Kalau enggak pasti kita bilang, oh iya ya, itu tadi kata Tuhan. Padahal kata Tuhan beda. Kata Tuhan, boleh kau makan buahnya dengan bebas, kecuali. Tapi datang si iblis katanya, enggak, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Bukan, ditanya lagi. Kenapa bukan? Artinya untuk meyakinkan supaya Hawa ini terpengaruh. Supaya Hawa ini percaya dengan omongan si ular. Lalu bagaimana dengan jawaban Hawa? Hawa bilang apa? Tadi Kejadian pasal 3 ayat 3 dikatakan, lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Masih benar. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Perhatikan, di sini hati-hati. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saya mau tanya, ada yang ditambahkan sama Hawa enggak? Ada yang ditambahkan sama Hawa enggak? Tadi Allah mengatakan enggak? Allah mengatakan jangan kamu makan dan raba.
Allah mengatakan itu enggak? Enggak. Coba kita baca lagi Kejadian pasal 2 ayat 17. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Janganlah kau makan buahnya. Tapi Hawa menambahkan begini. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Ada lagi penambahan. Tadi si iblis datang memelintir. Tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Dipelintir. Lalu disahut sama si Hawa. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Saudara sekalian, si ular, si iblis memelintir, si Hawa menambahkan. Bagaimana perbedaan firman Tuhan yang asli versi iblis dan versi Hawa? Nah, ini akan kita bahas hari ini. Perhatikan firman Tuhan ini, supaya kita berhati-hati dengan mulut kita. Mulut kita ini Tuhan ciptakan untuk berbicara kebenaran. Bukan menambah, bukan mengurangi kebenaran. Apa yang kau dengar, kalau itu perlu, kamu sampaikan dengan benar. Tapi apa yang kau dengar, kalau itu tidak penting, nggak usah dibicarakan, nggak usah disampaikan. Karena lebih baik cepat mendengar tapi lambat dalam berkata-kata. Tapi kebanyakan anak-anak Tuhan sama sekarang lebih cepat berkata-kata, lambat mendengar. Sehingga dia belum tahu yang pastinya, dia belum tahu yang benarnya, udah ngomong aja kemana-mana. Bijaklah. Lambat dalam berkata-kata, cepat dalam mendengar. Dengarkan dulu, simak dulu, baru engkau sampaikan kalau memang itu perlu disampaikan. Tapi kalau tidak perlu disampaikan, lebih baik diam. Karena Hawa, ular, berawal dari gosip mereka tidak bisa menjaga mulut. Akhirnya apa yang terjadi? Fatal sekali. Hawa dan Adam akhirnya jatuh hanya gara-gara gosip dengan si iblis. Makanya saya katakan, ini diawali dari gosip, lalu saling menghasut, ujung-ujungnya saling menyalahkan. Hawa ketika Tuhan datang, hei Adam, apa yang kamu lakukan? Datanglah si Hawa, apa kata Hawa? Ular itu Tuhan. Ular yang menipu saya, ular yang memberikan saya buah itu. Lalu apa kata Adam? Hawa yang memberikan aku buah itu. Saling menyalahkan jadinya. Jadi kalau gosip yang nggak benar, kalau gosip lalu dilanjutkan dengan hasut menghasut, ujung-ujungnya saling menyalahkan. Hati-hati saudaraku. Jangan engkau jatuh hanya karena engkau tidak bisa menjaga omonganmu, engkau tidak bisa menjaga mulut, engkau tidak bisa menjaga lidah, akhirnya ujung-ujungnya saling menyalahkan. Dan kalau engkau sudah berani menyalahkan orang lain yang tidak bersalah, nanti juga engkau menyalahkan Tuhan. Jadi saudaraku, ini pelajaran penting bagi kita dalam menjaga kemurnian firman Tuhan. Jangan tambahkan, jangan kurangi. Katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Selebihnya daripada itu adalah iblis. Ya. Jadi saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Bahwa yang pertama, godaan itu dimulai dengan keraguan terhadap firman Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 1 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Godaan. Ya, godaan. Ular memulai dengan pertanyaan yang memutarbalikkan maksud Allah. Jadi kalau ada sekarang ini orang-orang yang suka memutarbalikkan,
orang berkata apa, lalu dia bicara ke orang lain dengan memutarbalikan. Itu anak buahnya si iblis itu. Anak buahnya si Iblis. Ular memulai dengan pertanyaan yang memutarbalikan maksud Allah. Diputarbalikan, tadi saya katakan dari awal, iblis selalu mencari celah. Gimana caranya supaya kebenaran ini jangan terjadi? Saya nggak suka kebenaran. Kalau kebenaran ini sampai terjadi, banyak orang yang hidup dalam kebenaran. Aku nggak suka. Iblis kan mau yang jahat. Iblis mau yang tidak benar. Maka dia selalu mencari celah. Bertanya, tapi dengan memutarbalikan. Nah, di sini kalau kita tidak punya bekal paham firman Tuhan, kalau kita tidak punya bekal sering baca firman Tuhan, maka kita bisa percaya dan terjerumus dengan perkataan si iblis. Iblis jauh paham firman Tuhan daripada kita, saudaraku. Hanya saja kelebihan kita karena kita melakukan firman Tuhan, sedangkan iblis hanya tahu tapi tidak melakukan. Datang dia memutarbalikan maksud Allah. Tujuannya apa? Menciptakan kebingungan dan membuka celah untuk ketidaktaatan. Kalau sudah sampai bingung, maka yang bingung, ragu itu biasanya tidak mau melakukan. Makanya dia buat Hawa itu bingung, dia buat Hawa itu ragu, dan pada akhirnya apa? Hawa tertipu, Hawa terpeleset, dan dengan Hawa terpeleset, maka suaminya juga ikut terpeleset. Jadi pentingnya seorang perempuan dalam rumah tangga itu, ya, pentingnya seorang perempuan dalam rumah tangga itu tidak boleh disepelekan. Kalau perempuan itu benar dalam rumah tangga, maka dipastikan juga rumah tangga itu akan bagus, akan baik. Tapi kalau seorang perempuan dalam rumah tangga tidak benar, maka dipastikan rumah tangga itu akan ambruk. Sebenarnya Adam tidak punya niat berbuat salah, tidak punya niat untuk berbuat dosa. Tapi karena hasutan daripada istrinya Hawa, jatuh juga. Ya. Jadi kalau ditanya siapa sebenarnya lebih kuat ini? Istri atau suami? Jangan ngaku-ngaku suami lebih kuat daripada istri. Istrilah yang lebih kuat. Makanya dikatakan itu penolong. Kalau penolong itu berarti dia lebih kuat daripada yang ditolong. Makanya jangan sekali-sekali engkau menyepelekan pasanganmu, istrimu. Istri itu penolong, penopang. Ya. Istri juga harus jaga diri, harus jaga hati. Jangan sampai engkau jatuh. Kalau sampai engkau jatuh, maka rumah tanggamu akan hancur. Lihat nih si Hawa. Karena dia terhasut dari iblis, maka suaminya juga ikut terhasut, yaitu si Adam. Dan itu berdampak sampai kepada kita saat ini. Iblis menciptakan kebingungan dan membuka celah ketidaktaatan kepada Hawa. Mari saudaraku, setan itu masih memakai strategi yang sama hari ini, membuat kita mempertanyakan janji dan perintah Tuhan. Sering nggak dengar akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan yang bertanya, kapan Tuhan datang? Ada sering nggak kita dengar akhir-akhir ini mengatakan, kalau memang benar Tuhan itu ada, kenapa hidup saya susah terus sampai sekarang? Ada nggak sering kita dengar, kalau memang Tuhan itu maha kuasa, kenapa Tuhan tidak mengangkat saya dari keterpurukan ini? Kenapa Tuhan tidak mengangkat saya dari kemiskinan? Katanya maha kaya. Mana? Saudaraku, itu strategi iblis. Memakai strategi yang sama yang dilakukan oleh si ular kepada Hawa. Dia juga memakai itu ke kita saat ini.
untuk mempertanyakan janji dan perintah Allah. Dia akan menimbulkan dalam hati kita, coba, katanya kamu rajin terus ibadah, kamu rajin melayani, kamu rajin baca firman, tapi coba lihat tuh, hidupmu susah terus. Coba tuh lihat, melarat terus ke hidup kamu, menderita terus. Mana Tuhanmu? Nggak ada itu Tuhan-Tuhanan. Nah, diciptakan itu keraguan di hati kita. Kalau kita yang tidak paham kebenaran, bisa kepleset, saudara. Tapi kalau engkau yang sudah paham kebenaran, engkau yang sudah menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, engkau tidak akan terpeleset. Engkau akan kuat. Dan kau mengatakan, Tuhan punya janji kehidupan kekal buat saya. Meskipun di dunia ini hidup saya susah, tapi Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal buat saya. Haleluya. Jangan kau kepleset, saudaraku sekalian. Iblis itu pintar. Dia merasuk hatimu. Dia membuat engkau lemah. Dia membuat engkau undur dari hadapan Tuhan. Saudara tahu nggak? Ketika engkau rajin datang kepada Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, iblis itu nangis tuh di pojok sono, nangis dia. Aduh, jemaatku hilang lagi nih. Ini kok rajin banget sih ke gereja. Ini kok rajin banget sih berdoa. Ini kok rajin banget melayani. Nangis dia di pojok sana. Jemaatku hilang. Kalau semua orang hidup dalam kebenaran, runtuhlah tahtaku. Nangis dia. Makanya dia cari celah, gimana caranya dipengaruhi. Datanglah dia dalam hati kita, coba tuh lihat hidupmu tuh. Itu orang sono itu gonta-ganti mobil. Kamu beli motor aja susah. Itu coba orang itu sono. Rumahnya berapa tingkat, padahal nggak pernah datang gereja. Coba hidupmu tuh. Susah terus. Masih kontrak, rumah masih nyicil. Gimana tuh? Masuk dia, akhirnya hati kita, oh iya ya, benar juga sih. Kok saya semakin baik kok hidup saya melarat terus. Itu orang yang nggak benar kok jadi hidupnya enak. Masuk dia, ketika engkau sudah mulai terhasut, ketawa dia. Nah, dapat lagi satu jemaat katanya. Ketika sudah mulai terhasut, ketawa si iblis, teriak-teriak dia. Dapat tepuk tangan, dapat lagi jemaat baru. Saudaraku, jangan engkau jadi jemaatnya iblis. Ketika kau terhasut, ketika kau terpengaruh, ketika kau mulai mundur dari hadapan Tuhan, maka iblis ketawa-ketawa, senyum-senyum, ketawa-ketawa, terbahak-bahak. Dia senang. Kenapa? Bertambah pengikutnya, bertambah jemaatnya. Jangan engkau mempertanyakan perintah dan janji-janji Tuhan. Orang yang suka mempertanyakan perintah dan janji Tuhan, itu bukti keraguan yang ada dalam hati orang itu. Ini yang perlu kita tahu, ya, bahwa godaan itu dimulai dengan keraguan terhadap firman Tuhan. Lalu, yang kedua yang mau saya sampaikan, menambah firman Tuhan adalah awal kejatuhan. Tadi Kejadian pasal 3 ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ditambah sama Hawa, raba. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan raba. Allah tidak pernah mengatakan raba, tetapi Hawa menambahkannya. Hawa bumbu-bumbu itu supaya kelihatan legalistik, supaya kelihatan keren, supaya kelihatan berat, supaya kelihatan kuat, ditambah-tambahin. Kita juga sering menambah-nambah loh. Kalau kita melihat sesuatu lalu kita gosip sama orang lain, kita suka tambah-tambahin. Ya, nggak tahu kita melihat apa misalnya melihat ibu gembala pakai konde, ya pakai konde agak tinggi misalnya, padahal cuma agak tinggi, ngomong dia di luar sana, tuh ibu gembala itu nggak jadi sandungan ya, kenapa? Tuh tadi tuh di gereja kondenya tinggi, terus lipstiknya menor, aduh. Terus itu anting-antingnya tuh nggak tahu itu anting-anting panjang banget. Padahal ibu gembala nggak pakai anting-anting. Terus jalannya itu loh kayak ngelirik kita itu matanya itu gimana gitu ya.
Udah kayak nggak istri hamba Tuhan itu. Jadi sandungan. Saudaraku sekalian, engkau menambah-nambahkan, berarti engkau sudah jadi pengikutnya iblis. Kalau engkau bilang, Ibu Gembala itu tadi kondenya tinggi banget ya. Kalau masih mengatakan itu boleh lah, tapi tergantung nadanya juga. Kalau engkau mau ngomongin itu, tadi Ibu Gembala di gereja pakai konde tinggi loh, bagus juga sih. Bolehlah itu kita tiru. Nah, itu kan positif. Tapi kalau ngomong ke orang, tadi Ibu Gembala pakai konde tinggi banget ya. Itu apa gunanya coba? Pamer konde. Mentang-mentang dia punya duit beli konde. Mentang-mentang saya tidak bisa pakai konde. Mulai gosip, mulai gosip, mulai gosip, mulai gosip. Dari gosip itu mulai menambah, mulai menambah, mulai menambah. Apa yang benar dilihat di sini dikurangi. Ya. Justru ditambah-tambahkan dengan hal yang tidak benar. Allah tidak mengatakan raba, tapi Hawa menambahkan raba. Ini kelihatan memang firman tampak lebih legalistik dan berat sehingga memudahkan si jahat mengecoh. Ketika kita sudah mulai menambahkan, ketika kita sudah mulai membumbui, itu datang si iblis itu mengipas-ngipas, dia kipas-kipas, terus, tambahin terus, bumbuin terus, tambah, dikipas-kipas, dan kita semakin terhasut. Hati-hati saudara. Hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan lidah. Nggak ada untungnya kita menambah-nambah, membumbu-bumbui. Lebih terhormat saudara kalau lebih banyak diam. Lebih terhormat, lebih dianggap, lebih berwibawa saudara kalau lebih banyak diam. Yang lebih bagus itu banyak diam, tapi sekali bicara berkualitas. Daripada banyak bicara, tidak ada mutunya, nggak ada guna. Lebih baik sedikit bicara tapi berkualitas. Itulah. Jadilah berkat buat orang lain dari bicaramu, dari omonganmu. Aplikasikan ini dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Menambah atau mengurangi firman itu akan mengaburkan kebenaran, membuat iman kita jadi rapuh. Coba baca Ulangan pasal 12 ayat 32, dikatakan di sini. Ulangan 12 ayat 30 dikatakan, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Artinya kalau dengan setia, jangan tambahkan, jangan kurangi. Janganlah engkau menambahinya atau menguranginya. Sekali lagi saya baca, Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Dan lebih ditekankan lagi, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Jelas loh. Jelas. Ini bukan kiasan atau perumpamaan, enggak. Jelas. Jangan engkau tambahin, jangan engkau kurangi. Haleluya. Yang mampu melakukan ini siapa? Hanya orang-orang yang mulutnya, bibirnya, lidahnya sudah disucikan. Tapi kalau mulutnya, bibirnya, lidahnya belum disucikan, enggak mampu. Orang yang mulutnya belum disucikan, dia tidak mampu memperkatakan yang benar. Pasti ditambahkan, pasti dikurangin. Kenapa? Dia ingin menyenangkan dagingnya. Soalnya kalau hanya bicara kebenaran, daging ini nggak senang. Tapi kalau dibumbu-bumbui, ditambah-tambahin, ya, ditambah-tambahin, daging senang. Dan daging ini punya siapa? Daging ini adalah duniawi, milik iblis. Ya. Jadi saya sampaikan kepada saudara sekalian, lakukanlah dengan setia apa yang Tuhan sampaikan. Apa yang Tuhan perkatakan dalam firman-Nya, lakukanlah dengan setia. Jangan tambahin,
jangan kurangi. Hal yang ketiga yang perlu saya sampaikan, yaitu ketidaktaatan berawal dari penyesatan kecil. Coba perhatikan tadi, setelah firman diselewengkan, maka hati mulai tergoda dan keputusan salah dibuat. Firman mulai diselewengkan oleh Hawa, maka hatinya tergoda dan pada akhirnya mereka salah mengambil keputusan. Akibatnya apa? Yang terjadi, dosa itu masuk. Lalu relasi hubungan dengan Tuhan jadi rusak. Dan endingnya apa? Manusia itu diusir dari hadiratnya. Ya, coba ya perhatikan tadi gosip-gosip, saling menghasut, akhirnya saling menyalahkan. Akhirnya apa? Dosa itu masuk. Hubungan dengan Tuhan rusak. Dan endingnya manusia ini, Adam dan Hawa, diusir dari hadirat Tuhan. Jangan hanya gara-gara kita tidak bisa menjaga mulut ini, maka kita diusir dari hadirat Tuhan. Jangan hanya gara-gara engkau tidak berani memperkatakan kebenaran, maka engkau diusir dari hadirat Tuhan. Sama seperti iblis yang Tuhan usir dari hadirat. Karena kenapa? Iblis itu hanya tahu kebenaran, tapi dia tidak mau melakukannya. Saya mengingatkan kepada kita semua yang saudara, waspadai kompromi kecil dalam ketaatan. Awal yang kecil bisa berakhir dalam kehancuran besar. Adam dan Hawa suami istri. Mereka tadi menganggap ini hanya hal yang sepele. Akhirnya apa? Berdampak besar hingga sampai anak cucunya saat ini. Dan ujungnya mereka diusir dari hadirat Tuhan. Dalam keluargamu, ya, engkau yang sudah menikah dalam keluargamu, jangan sepelekan hal yang kecil. Belajar untuk hidup jujur dalam keluarga. Belajar untuk hidup jujur dalam rumah tangga. Jangan berikan celah kepada iblis untuk memutarbalikkan fakta, menghasutmu, menjatuhkanmu, dan memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Hati-hati. Jagalah rumah tanggamu. Bagaimana cara kita menjaga rumah tangga kita? Ketaatan kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menjaga rumah tangga kita? Jaga hatimu. Hai suami-suami, jaga hatimu. Hai istri-istri, jaga hatimu. Berani perkatakan kebenaran. Jangan tambah, jangan kurangi. Perkatakanlah yang benar. Pahit, manisnya kebenaran itu sampaikan. Jangan takut memperkatakan kebenaran. Kenapa? Daripada engkau tidak berani memperkatakan kebenaran, bahkan engkau malah menambah-nambah, mengurangi untuk menyenangkan kedaginganmu, supaya orang lain senang, supaya orang lain mengikutmu. Pada akhirnya apa? Hubunganmu dengan Tuhan terputus. Dan endingnya engkau akan diusir oleh Tuhan. Engkau akan menghadapi kehancuran besar. Hanya gara-gara engkau kompromi dengan hal yang kecil, maka engkau nanti akan menghadapi kehancuran yang besar. Sekecil apapun dosa, itu penyebab kehancuran bagi kita. Jangan kompromi dengan dosa, sekecil apapun. Haleluya. Mari saudaraku sekalian, mari kita menjaga kemurnian firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan tambah, jangan kurangi. Tuhan tidak butuh dibela. Seperti saudara kita di luar sana, membela Tuhan, membela Tuhannya. Kita tidak perlu bela Tuhan kita. Kenapa? Tuhanlah yang membela kita, bukan kita yang membela Tuhan. Jadi Tuhan tidak butuh dibela dengan cara memodifikasi firman-Nya. Ya. Yang ia kehendaki adalah ketaatan yang murni dan hati yang setia. Kalau engkau mengikuti khotbah ini dari awal, engkau terapkan dalam kehidupan.
Ketika engkau sudah mulai meragukan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, itu tandanya engkau pengikut si jahat. Ya. Ketika engkau sudah meragukan firman Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, maka tidak ada bedanya engkau dengan si Hawa. Dan pada akhirnya mereka diusir oleh Tuhan. Jangan sampai kita diusir oleh Tuhan dari hadirat. Galatia pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Ya. Coba nih, sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Malaikat pun ketika menyampaikan Injil yang berbeda, dia terkutuk. Apalagi kita. Oleh karena itu, jadilah pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang berani memperkatakan kebenaran. Meskipun itu pahit. Meskipun itu sakit bagi dagingmu, perkatakanlah yang benar. Supaya engkau tetap punya koneksi, punya relasi dengan Tuhan, dan engkau akan diberkati. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan pujian buat Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu. Mari kita semua berdiri. Akan pujian yang sungguh-sungguh. Katakan dengan yakin bahwa besar ajaib dan karya-Mu.
kekudusan itu adalah Allah pribadi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur Engkau telah melawat kami lewat firman. Firman-Mu yang berkata-kata di tengah-tengah kami, mengingatkan kami supaya kami berani memperkatakan segala hal kebenaran Tuhan. Kami tidak takut dan kami tidak undur dari perkataan-perkataan yang benar Tuhan. Jangan sampai kami mengorbankan kehidupan kami hanya untuk menyenangkan kedengkian kami, hanya untuk menyenangkan duniawi kami, hanya untuk menyenangkan manusia Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami tidak mau seperti Adam dan Hawa yang mereka diusir dari hadirat oleh Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami sering banyak berkompromi dengan dosa. Kami suka menambah-nambahkan dan mengurangi kebenaran hanya untuk berkompromi menyenangkan kedagingan kami. Tuhan, ampuni kami, sucikan kami Tuhan. Biarlah kiranya lewat firman-Mu hari ini membersihkan kehidupan kami. Kami bertobat Tuhan. Kami berjanji untuk tidak mengulangi segala kelemahan-kelemahan kekurangan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang terusir, tapi kami mau menjadi orang-orang yang dilayakkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang diterima di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang sampai pada rumah Bapa. Kehidupan yang terakhir kami Tuhan, kami sampai Tuhan Yesus pada rumah yang telah disediakan bagi kami, yaitu rumah Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami boleh menjaga mulut kami, lidah kami, pikiran kami, hati kami untuk tetap teguh memperkatakan kebenaran, berbuat kebenaran, membenci dosa, membenci ketidakbenaran. Berkatilah firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini. Bila kiranya firman-Mu ini boleh tertabur, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami Tuhan menjadi hidup yang benar-benar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Bila kiranya semakin hari semakin Engkau membukakan bagi kami rahasia firman-Mu yang menegur kami, yang semakin menguatkan, mengokohkan keimanan kami Tuhan. Jangan sampai kami terhasut, terpengaruh oleh dunia ini, supaya kami menjauhkan diri dari gosip-gosip, saling menghasut, dan ujungnya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Jika iblis pada awalnya, pada mulanya telah menghasut dan telah menjatuhkan si Hawa dan Adam, baiklah kiranya itu menjadi pembelajaran bagi kami, supaya kami tidak jatuh dalam kasus yang sama, supaya kami tidak terpengaruh lagi oleh iblis, dengan menguatkan iman kami di hadapan Tuhan, dengan selalu hidup intim dengan Tuhan, dan dengan Tuhan Yesus, bekal firman Tuhan yang selalu menemani kami setiap hari, yang selalu membimbing kami, Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami, sehingga menjauhkan kami daripada pengaruh-pengaruh iblis. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus, seluruh jemaat yang hadir pada hari ini diberkati melalui firman. Pulang dari tempat ini, mereka membawa damai dan hidup yang penuh sukacita daripada Tuhan. Semua jemaat yang hadir pada hari ini Engkau berkati Tuhan. Tidak ada satu yang terlewatkan daripada berkat Tuhan. Dan kiranya semua pergumulan-pergumulan atau mungkin permasalahan kehidupan mereka, atau mereka Tuhan tertegur oleh firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan Yesus pulang dari tempat ini, mereka diubahkan oleh kuasa daripada firman Tuhan. Bapa di surga, berkati Tuhan Yesus seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, dan juga yang tidak hadir, kami berdoa dimanapun mereka berada, Tuhan jaga kehidupan mereka, berkati mereka sebagaimana Kau berkati kami yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh pelayan pada hari ini Bapa, mulai dari Asher, pemain musik, worship leader, kameramen, infocus, kolektor, pendoa, semuanya Tuhan kami serahkan di tangan. Bila kiranya Engkau berkati. Mungkin pelayanan kami hari ini tidak sempurna, tapi kami berdoa kepada Tuhan, karena kami melakukan ini semua dari hati kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau melalui Roh Kudus-Mu bimbing kami Tuhan, untuk melakukan pelayanan yang lebih baik lagi ke depan Tuhan Yesus. Bimbing kami, berikanlah hati yang semangat, berikanlah kami hati yang selalu Tuhan Yesus mengasihi Tuhan dalam pelayanan kami.
Ketika kami melakukan ini semua bukan untuk pribadi kami, bukan untuk manusia, bukan untuk hamba-hamba Tuhan, tapi kami melakukan ini semua untuk Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pakailah setiap kami untuk melakukan setiap apa yang Kau mau dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Juga Tuhan Yesus, berdoa Tuhan Yesus bagi anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan, keberkati tangan-tangan mereka. Kiranya melalui persembahan ini maka pelayan itu semakin diberkati, dan Engkau gantikan kepada mereka berlipat kali ganda dalam pekerjaan, usaha, keluarga ataupun yang mereka kerjakan selalu berhasil Bapak. Semua anak Tuhan di tempat ini, dimanapun mereka berada, maka mereka boleh semakin berkat, semakin menjadi kepala bukan ekor, semakin maju bukan mundur, semakin naik bukan turun. Maka dimanapun jemaat Gereja Nusantara berada Tuhan Yesus, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, berkati juga bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin tertinggi kami sampai pemimpin yang terendah. Tuhan, pakailah mereka untuk bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Segala gonjang-ganjing, segala permasalahan yang terjadi di negeri kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu menyelesaikan semua itu dengan cara Tuhan. Dan pakailah kami anak-anak Tuhan, supaya melalui kami juga boleh menyampaikan misi Tuhan. Kami boleh mensiarkan Injil Tuhan lewat sikap kami, perbuatan kami, sehingga negeri ini diberkati. Berdoa buat dunia Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Jika saat ini masih terus berlanjut peperangan antara Israel, Amerika Serikat dengan Iran, Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Jangan sampai ini berlanjut sampai perang dunia ketiga Bapak, yang ini akan mengganggu semua negara-negara di dunia ini, termasuk kami Tuhan. Jangan sampai mengganggu kondisi stabilitas ekonomi kami, perpolitikan kami, semuanya Tuhan. Jangan sampai mengganggu kenyamanan kami di negeri kami Tuhan Yesus, hanya oleh karena perang antar negara dengan negara lain. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa dari tempat ini, Engkau berkati, Engkau berikan perdamaian Tuhan antara negara yang sedang berperang saat ini, negara apapun. Engkau damaikan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang memiliki negara-negara di atas bumi ini, maka Engkau sanggup melakukan hal-hal yang ajaib bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami, hari kami serahkan di tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Kau memberkati aku Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman-Nya bagi kita, mengingatkan kita, mengajarkan kita. Memang ada quotes yang mengatakan bahwa katanya kalau kita nitip
pesen biasanya bertambah gitu katanya. Tapi kalau kita nitip duit nanti nampaknya berkurang. Jadi makanya hati-hati gitu kalau kita diberikan amanah, jangan sampai ditambahin lagi atau dikurangin gitu ya. Karena memang perempuan itu kadang-kadang suka berasumsi gitu. Jadi POV katanya kalau anak sekarang tuh POV gitu. Nah mungkin waktu Adam kasih tahu Hawa ini nggak boleh ini. Nah POV-nya si Hawa, wah ini dipegang aja, diraba aja nggak boleh gitu. Berarti kan jadi ditambahin lagi tuh POV-nya menurut dia asumsi gitu. Jadi hati-hati nih, hati-hati terhadap asumsi gitu ya. Intinya kita harus bisa menilai, apalagi firman Tuhan yang khususnya gitu, harus bisa memahami dan menilai apa sih sebenarnya yang Tuhan mau buat hidup kita, intinya gitu. Jadi terima kasih sekali lagi hambanya yang sudah menyampaikan firman-Nya. Juga terima kasih buat para pelayan, WL, pemain musik, monitor, kamera, kolektan, usher, para pendoa semua yang bertugas di hari ini. Terima kasih atas pelayanannya juga. Saya mengucapkan selamat datang untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lama tidak hadir mungkin dan baru hadir kembali hari ini gitu ya. Jadi baru kelihatan lagi wajahnya. Saya mengucapkan selamat datang. Semoga di minggu-minggu berikutnya kita bisa sama-sama lagi untuk bersama-sama ya. Untuk pelayanan sepekan, minggu depan kita masuk di tanggal 19, tanggal 26. Ini minggu terakhir di bulan April. Gak kerasa ya udah mau minggu terakhir tanggal 26 April jam 10 kita ibadah seperti biasa. Firman Tuhan kembali dilayani oleh Bapak Pimpinan Jemaat, worship leader dilayani oleh Ibu Gembala, lalu doa penyerahan juga oleh Ibu Gembala, doa persembahannya oleh Ibu Ina Harapan, lalu musik dilayani keyboard oleh Dedi, drum oleh Ray, bassnya oleh Ras. Jadi ini tidak ada lagi dispensasi karena nggak biasa main band, jadi harus mulai latihan. Semua bisa karena latihan gitu ya. Jadi jangan di sini tidak ada permakluman, makanya jadi bisa karena terbiasa, intinya gitu kan. Jadi harus mulai dibiasakan. Jadi keyboardnya Dedi, drumnya Ray, bassnya Ras, itu kembali diingatkan lagi. Lalu usher dilayani oleh keluarga guru BGA, kolektan oleh saudara Devan, operator kamera Devan. Devan libur dulu, tiap minggu biasanya main. Kayak dulu jadinya, kayak dia gini. Oh enggak bisa. Ini karena beliau ini adalah mahasiswa yang sedang PKL, ini tidak ada permakluman ya. Jadi harus. Apa artinya ini? Harus bisa atau nggak bisa. Jadi kita akan terima seberapa dengan segala kekurangan kamu. Yang penting kamu yang main di sini. Gak ada pengganti pokoknya ya. Itu. Gampang jadi. Jadi operator monitor dilayani oleh saudara Ete. Terus keterangannya di sini adalah performance ulang tahun bulan April pribadi dan pernikahan nuansanya batik. Nah ini kemarin di bulan April kita ada Bapak Guru BGA berulang tahun tanggal 7. Terus ini ada wedding anniversary keluarga Ama Harapan dan Indah Harapan tanggal 6. Ulang tahun pernikahan. 6 April, ulang tahun pernikahan. Yang berapa tuh? 7. Hari Jumat boleh lah. Lalu tanggal 13 April kemarin rupanya ibunda dari Bapak Guru BGA berulang tahun. Ini harus datang hari Minggu, Pak. iya, biar kita doakan, biar kita sama-sama berdoa ya. Ini multimedianya kayaknya lupa ya ngirim ucapan. Udah sibuk kerja dia. Ibu Harapan nanti nggak tahu. Nggak tahu ya, Ibu? Hah? Nggak tahu. Kapan? Iya, bukan. 2 April. Oh ya.
Oh, katanya 2 April itu ibu gurunya ulang tahun. Oh, alah. Mamanya mereka. Bawa hari dulu, Pak. Bawa hari dulu, Nggak Pak. didata, sama. Iya, karena lagi data. Jadi diajak Pak, diajak. Ajak mamanya aja. Satu keluarga semua. Iya. Ulang tahun pernikahan. Heeh. Nenek, Bapak Maju, Ibu Najoi. Boras dah, boras. Boras, Pak. Habis boras makan gabah. Jadi persembahan pujian tuh berarti Satu keluarga. performance ulang tahun di satu keluarga di klannya Gea. Nah, kalau buat saya tuh di sini karena saya nggak punya, ada sih marga saya gitu, tapi di sini kayak ada klan Harefa, klan Gea, Poru udah nggak ada ya, udah halawal berarti. Gitu. Jadi ini ada yang berulang tahun nanti performance ya, silakan yang bertugas. Terus untuk ibadah tengah minggu hari Jumat tanggal 24 April, worship leader dilayani oleh saudara Ras, operator monitor oleh saudara Elte, kolektornya oleh Peniel, firman Tuhan dilayani oleh evangelis Dedi Harefa, lalu musiknya oleh Devan. Terus untuk hari Sabtu ibadah youth di tempat ini tanggal 25 April, worship leader dilayani oleh saudara Ray, firman Tuhan oleh saya sendiri, musik oleh saudara Devan, kolektornya oleh Elte, operator monitornya oleh Ras, keterangannya Games. Jadi mari kita persiapkan, diajak teman-teman youth-nya boleh. Terus paling pengumuman tambahannya adalah hari ini kita ada KPI untuk youth jam 3 ya. Diundangannya jam berapa? Biasanya sih jam 3. Ya. Jam 3 di Kota Wisata. Jadi mari hadir kita sebagai perwakilannya sektor 8, terlepas dari BPH atau bukan. Jadi biar kita sama-sama ikut hadir selama kita masih menjadi bagiannya dari sinodenya GPI, mari kita ikuti, kita dukung, kita support acara-acara mereka. Lalu minggu depan rencananya jam berapa? Sport. Jadi pemuda sektor 4 ngajak tanding kita futsal. Gitu. Nantangin. Ya, Sparring. sparring gitu. Coba Hah? Kita lebih jago sliding kita. Jadi pemudanya sektor 4 ngajak kita tanding pertandingan persahabatan dengan sektor 8 tanggal 26 di Jakarta Timur. Karena kan cari tengah-tengah tuh, mereka kan daerah sana. Hah? Mereka di Jakut. Daerahnya Jakut, kita di Bekasi. Jadi kita cari tengah-tengah di Jakarta Timur. Gitu. Jadi biar mereka jauh, kita juga jauh, jangan mau deket-deketan mereka doang gitu kan. Nah, ini biaya ditanggung bersama. Jadi patungan gitu ya. Dan ini tidak ada piala atau apapun karena sifatnya hanya sparring aja, main bareng gitu. Jadi ayo teman-teman anak muda yang suka main bola, kita dukung sebagai bagian dari biar kita makin sehat, mensana in corpore sano ya kan. Latihan, olahraga. Jadi kita sebagai anak muda nggak cuma ibadah-ibadah doang, tapi kita juga berolahraga gitu. Kita semakin mengenal dengan saudara-saudara kita dari daerah di sektor 4. Ada tambahan lagi? Itu aja. Kata Dedi, apa artinya yang salah ikut bersama? Ini artinya di dalam dompet yang sehat ada duit yang sehat. Nah itu sudah. Oke, kembali saya kembalikan, kita akan bersalaman dan memberkati yang banyak. Nanya mulu. Siapa yang bilang? Dia lagi ngumpulin mahar untuk ngomongnya. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita udah di penghujung acara ibadah kita, dan sekarang kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang terakhir dan sambil bersalaman dengan para bapak-bapak hamba Tuhan. Kita akan pergi
puji angkat pujian dengan sorak-sorai kita. Dialah segala bagiku. Demikianlah ibadah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.